Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita surah Ad-Dukhan, surat yang ke-44, halaman 498. Ad-Dukhan ayat 43. Surat 44 ayat 43 dan seterusnya, halaman 498. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajarataz zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kagalil hamim khuduhu fa'tilu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim zuq innaka antal azizul karim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sampai di situ. Kita terjemah dulu sesuai dengan Quran terjemahan. Sesungguhnya pohon zakum itu, inna syajarat zakum ta'amul athim, makanan bagi orang yang banyak dosa. Kal muhli yaghli fil butun, seperti cairan, itu cairan tembaga. Al muhl yaghli fil butun, yang menggelegak atau mendidih fil butun, dalam perut. Kagalil hamim, seperti menggelegak mendidihnya air yang sangat panas. Khuduhu fa'tilu ila sawa'il jahim. Khuduhu, tangkaplah atau peganglah dia. Fa'tiluhu, kemudian seret dianya ila sawa'il jahim, sampai ke tengah-tengah neraka jahim. Humma, kemudian subbu, tuangkan fawqa ra'sihi, di atas kepalanya, min adabil habib, azab daripada air yang sangat panas. Zuq, rasakanlah. Innaka antal azizul karim, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang perkasa lagi mulia di dunia dulu. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun, sesungguhnya inilah azab yang dahulu tamtarun, yang dulu kamu meragukannya. Demikian kira-kira terjemahan menurut Quran terjemah. Kaji kita hari Sabtu yang telah berlalu, suatu perbandingan dalam surah Saffat. Apakah kenikmatan surgawi dengan segala macam
yang telah Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang beriman, beramal saleh. Itukah yang lebih baik atau zakum? Itu kemarin. Untuk kebahagiaan surgawi, kenikmatan yang tiada tara, tiada terhingga, tiada ternilai. Mestinya untuk itulah kalian bersaing, beramal, berfastabiqul khairat, memperebutkannya, bermusabaqah. Bukan hal yang sifatnya di dunia ini yang cepat sirna, cepat berlalu. Karena dunia ini ajilah, cepat berlalu. Bal tu'thiruna, bal tuhibbuna al-ajilah. Tetapi kamu menyukai yang ajilah, yang cepat berlalu ini. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Isra, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Siapa inginkan kenikmatan dunia yang cepat berlalu ini dan dia habis-habisan bersaing, mengerahkan dan mencurahkan segala sesuatunya untuk kenikmatan dunia ini sampai-sampai dia melupakan dan tidak bersiap. Bahkan ada yang mengingkari, tidak percaya adanya kehidupan akhirat, maka disegerakan untuknya nikmat itu. Tapi apalah artinya itu? Karena cepat sirna, cepat habis, cepat berlalu. Nah, di perbandingannya, apakah kenikmatan dunia yang sebentar ini, yang sifatnya memperdaya, cepat berlalu, kadang hanyalah sebentar saja, itukah yang lebih baik atau kenikmatan surgawi? Atau itukah kenikmatan surgawi itu yang lebih baik dibanding dengan pohon zakum? Zakum itu adalah pohon yang tumbuh daripada dasar neraka Jahannam. Mayangnya seperti kepala setan. Andaikan satu tetes getah zakum itu diteteskan dunia, hilang segala makan orang, berubah segalanya menjadi busuk dan bau. Ikon yang kita jalihkan dalam pertemuan yang lalu. Karena telah berlalu, tentu sebagian ingatan kita pun telah berlalu. Maka kita kena berlalu. Intinya, kalau kebersaing, kalau keberlomba, kalau keberebutjo, itulah kenikmatan yang abadilah. Falya'malil amilun falyatanafasil mutanafisun. Fasabiq, bersaing dan berlomba, fastabiqul khairat. Itu dia. Jangan kita habis-habisan mempersaingkan untuk sesuatu yang cepat berlalu ini. Kadang-kadang dapat, setelah dapat kita pergi. Kompe Prabu ini sudah dapat, buat tinggal. Lanjutannya supaya kaji cokot itu tamat ya. Pada subuh ini kita lanjutkan dengan surat Ad-Dukhan, surat ke-44, ayat yang kita baca tadi, ayat 43 dan seterusnya. Tapi sebaiknya kita pahami semenjak ayat 40. Semenjak ayat 40. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Semenjak di atas. Sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan, adalah miqatuhum, waktu yang telah dijanjikan, yang telah ditetapkan kepada mereka ajma'in, semuanya.
Bagi kita na barangke umrah yo haji pernah dengar miqat. Miqat. Ada miqat zamani, ada miqat makan. Miqat batas waktu. Batas waktu yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan. Pun hari kiamat dan hari keputusan, hari pembalasan, miqatnya sudah ditetapkan dan sudah ditentukan. Miqat namanya. Sesungguhnya yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan. Fasl. Orang terjemahkan bahasa kita fasl itu keputusan. Kenapa namanya ya di hari kiamat lah? Allah menetapkan dan memberikan keputusan di antara semua makhluk. Menetapkan, memutuskan siapa yang diterima amalnya, siapa yang ditolak, siapa yang diridai, siapa yang dimurkai, siapa yang benar, siapa yang salah. Itulah gunanya hari kiamat, hari penentuan, hari keputusan. Kita sekarang belum tahu nih, kita ini benar semua. Karena keputusan itu nanti. Sekarang kita hanya berusaha dengan berilmu mencari yang benar. Berusaha mengamalkan yang benar sejauh apa yang kita ketahui. Karena Rasulullah telah tinggalkan tuntunan dan bimbingannya, yaitu Quran dan Sunnahnya. Itu diketahui oleh para ulama. Maka kita harus merujuk kepada para ulama. Karena ulama lah yang diberi tugas, yang dititipkan tugas oleh Nabi sebagai pelanjut beliau, warasatul anbiya, pewaris yang akan terus menyebarkan, mengembangkan ilmu tentang Quran dan Sunnah. Kita ini yang tidak alim, ulama pun tidak, kita baru belajar. Sama kita hanya berusaha mencari yang benar dengan terus menerus belajar, ta'lim. Lalu kita amalkan. Tapi keputusannya nanti. Kalau sudah ada keputusan dunia, tidak ada guna di kiamat. Kalau bisa lu kita menetap orang ko diputuskan orang ko bagaimana begini, apa gunanya yang pasti? Berusaha sajalah. Al-fasl pemisah, pisah-pisah. Lokal itu namanya fasal. Lokal al-faslul awal, faslus tsani, faslus tsalis. Kelas 1, kelas 2 dipisah-pisah. Dipisah-pisah lah. Dalam buku pun nanti bab sekian, fasal sekian. Dalam KUHP pun pasal sekian, pasal sekian. KUHP. Apa pasal? Dipisah-pisah. Nanti dia kira orang dipisah 3 onggok besar. Onggok itu apa bisa Minang itu? 3 onggok apa bisa Minang? 3 onggok. As-sabiqun atau al-muqarrabun, ashabul yamin atau ashabul maimanah, ashabul shimal atau ashabul masyamah. 3 onggok besar dipisah, namanya yaumul fasli, dipisah. Nah masing-masing golongan itu juga dipisah-pisah, dibagi-bagi lagi sesuai dengan peringkat dan derajatnya. Kita contoh saja, kita ambil ilustrasi gambaran. Los Lampung, di mana Los Lampung? 1
Pasar Teleng, pasar Lereng. Sebut dulu memang Teleng ya. Di Los Lambuang itu, Los Lambuang dipisah-pisah. Dipisah-pisah. Ada yang beli nasi, ketupat, ada pical. Ada siano, apa? Sano. Kola. Oh enggak siano. Dia bagi-bagi. Pisah-pisah. Los Maca, pisah-pisah maca. Maca terbuk, maca kukai, maca teri, maca padi. Maca sepat. Ya, itu namanya. Maca sepek, maca sepek. Bisa-bisa. Tapi secara garis besarnya pasate, pasabasa, pasawu unian. Kira-kira begitulah. Di akhirat 3 besar. Tapi masing-masing yang 3 juga dipisah-pisah sesuai dengan derajat ketakwaan, keimanan dan amal saleh. Dipisah-pisah lagi. Pemisahan itu namanya fasl. Lalu diberi keputusan oleh Allah. Yang keputusan Allah cepat, yang pengadilan Allah itu sangat cepat. Keputusan akhirnya ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang sementara di neraka, ada yang abadi di neraka, ada yang ditahan di Al-A'raf. Itu semuanya al-fasl. Al-fasl. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Di surat An-Naba, inna yaumal fasli kana miqata. Surat Amma Yatasa'alun kan? Amma Yatasa'alun anin naba'il azim. Nanti di bawah inna yaumal fasli kana miqata. Hari keputusan itu sudah ditetapkan dan telah dijanjikan kepada mereka hari itu pasti ada. Di sini dikatakan inna yaumal fasl. Sesungguhnya hari keputusan itu hari saat di mana Allah memutuskan nasib semua makhluk. Miqatuhum ajma'in. Itulah miqat. Itulah waktu yang telah ditetapkan, diputuskan untuk mereka semua. Sabarlah menunggunya. Tunggulah oleh kalian. Silahkan di atas dunia ini berkuar-kuar, bagaimana begini begitu. Tapi nanti tunggulah, tiba saat. Tidak panjang-panjang. Yauma la yughni maulan an maula syai'an wala hum yunsarun. Ini penjelasannya. Pada hari al-fasli, pada saat hari keputusan itu, maulanku adalah orang yang sangat dekat hubungannya. Maula. Karena maula itu kedekatan. Hubungan kedekatan namanya wali. Wali murid, wali kelas, wali nikah, wali jorong, wali negari, wali kota, waliullah. Ada kedekatan wali. Hubungan kedekatan yang sangat akrab, itu dia maula. Maula. Kalau disiko diterjemahkan maula. Itu teman. Seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat bantuan kepada teman lainnya. Tapi teman bukan teman biasa. Teman yang sudah sangat dekat sekali hubungannya.
biasa membantu, biasa menolong. Kadang-kadang mau berkorban untuk teman. Ini dia nama maulah. Di atas dunia, orang demi teman, demi persahabatan, mau mengorbankan, memberikan apa saja demi seorang teman, demi seorang teman. Pertemanan yang begitu sangat dekat, sangat akrab, sehingga masing-masing orang mau berkorban untuk teman. Namanya maulah. Digambarkan di hari keputusan itu, maulah itu tidak dapat membantu. Tidak sedikit pun nama la yughni. La yughni tidak bermanfaat. La yughni tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak berfaedah. Dan tidak bisa memberikan sedikit pun bantuan pertolongan. Itu sifat keadaan yaumul fasl. Sesungguhnya hari keputusan itu miqatuhum, waktu yang telah dijanjikan kepada mereka semua, di mana pada hari, di mana pada saat itu seorang teman dekat tidak bisa memberikan manfaat, faedah, bantuan, pertolongan, perhatian sedikit pun juga. Karena saat itu orang sendiri. Itu gambaran. Kalau bahasa awakno, nah kemikian diri awak ya awaknya. Itu. Halo. Lain. Nah kemikian diri awak ya awak. Jangankan di akhirat, di dunia malah mentul. Tadi tahu mentul. Anak nan diaruan kadang-kadang mencari pawit nu surang-surang lo. Nampak mesti lah laki, lah bini, lah beranak, lah cucu. Ini lebih fokus dalam bagian dirinya dan tanggung jawab. Awak sebagai induk apa? Ya itulah. Bikin awak surang-surang. Walaupun tidak sama. Jangan begitulah. Inna kami kian diri awak di akhirat awak dah. Kawan dekat tidak berguna, ibu bapa tidak berguna. Kan begitu dalam ayat. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibunya dan bapa. Wa sahibatihi wa bani, teman dekatnya, sahibah itu suami atau istri dan anak-anaknya. Kenapa? Orang menyelamatkan memikirkan diri sendiri. Dalam tafsiran surat Luqman ayat-ayat terakhir begitu bunyinya. Seorang bapak dan seorang anak tidak dapat membantu. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, datanglah seorang suami kepada istrinya di hari itu, dicarinya istrinya. Suruh lah, ini bininya. Cuma barang lamunya suruh tak tahu. Ditunjuk nanti tafsir Ibnu Katsir. Ketemu lalu suami memamerkan jasanya di atas dunia kepada sang istri. Dulu kau kan gadis Nabi. Itu masalah. Sejak itu lelepeh tanggung jawab orang kaya itu. Semenjak gadis, engkau saya ambil. Habis-habisan saya mengorbankan apa saja, memberikan apa saja untukmu. Kata sang istri, tidak saya pungkiri. Semuanya iya. Kalau begitu, bantu saya. Kata sang istri, saya juga butuh bantuan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, membantu apa-apa. Saya juga membutuhkan.
Rujuk kitab tafsir Ibnu Katsir. Itulah lambolah ya bahasa Tanjung Medan. Kata istri, awak kami ni cik surang kan cik surang bini awak dulu kan. Nanti kedua bini awak dah. Ketemu pula dengan anak kandung. Sang bapa mengatakan kepada anak kandungnya bagaimana begini. Diakui oleh anak kandung, diakui iya. Tapi kata sana, mau ayah, saya juga membutuhkan. Saya memerlukan bantuan, saya tidak dapat menolong. Dan saya tidak bisa berikan apa-apa. Pahala, ganjar tidak bisa. Surat Luqman, surat terakhir, surat ke-31. Boleh dicigok, tidak masalah. Lain tak berusaha mencari ayat. Luqman itu surat ke-31. Ya ayuhan nas, ayat 33. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin aw waladihi syai'a. Gitu. Halaman 414. Halaman 414 ayat yang ke-33. Wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu, wakhshaw, dan takutlah kamu akan suatu yauman, suatu hari yang ketika itu la yajzi walidun an waladihi, yang saat ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya, wala mauludun, dan tidak pula seorang anak yang dilahirkan jazin, membantu menolong daripada bapaknya sedikit pun juga. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Ingat itu. Tidak dapat membantu. Untuk itu fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah, sebenarnya jangan memperdayamu kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum, dan jangan sebenar-benar jangan memperdayamu terhadap Allah si garur, si penipu itu setan. Setan itu namanya si garur, si penipu ulum. Kita tidak akan pelajari ayat, cuma sekedar mengingatkan bahwa di yaumul fasli itu seorang bapak tidak dapat membantu menolong anak, seorang anak tidak dapat. Bapak dan anak tali darah itu. Suami istri tidak tali darah. Orang bisa bercerai suami istri, tapi orang tidak bisa berpisah dengan anak. Walaupun dia mengingkari anaknya, tidak bisa. Itu tali darahnya, gennya, DNA-nya. Maka bagaimanapun orang, begitu dekatnya hubungan tali darah, tidak bisa membantu, tidak bisa. Apalagi seorang teman tidak dapat menolong. Akhirnya itu gambaran yaumul fasli. Untuk itu bersiap-siaplah menghadapi hari yang pasti itu. Inti kajiwa adalah di samping kita tempuran lenggang-lenggang kan, kadu paku kacang barang biang tempuruang lenggang-lenggang kan. Alai. Anak di pangku kemanakan dibimbing, dijinjang dibimbing. Orang kampung di Petenggang, kita bawa bantulah. Anak bini kita urus, kita rawat, kita jaga, kita Petenggang. Tapi jangan lupa jaga badan diri,
Dia lupa pada diri. Karena nang kami menyelamatkan kita seorang. Lah mati kita tak terkenal nak dah. Menangis itu tiga hari sampai hari. Sesuatu orang ke pasar datang ke pasar awak. Kau boleh terkenal. Lagi terkenal kan? Kalau mati kubur orang menangis itu 3 sampai hari. Sudah tu bertemu dengan sana. Lah habis hari 3 hari atau kenal aku kumpul mencari makanan lama oleh terbuat di kampung aku. Sebelum pisah-pisah, kama awak jalan-jalan dengan mak. Petang ko orang gaya meninggal. Sebelum mencarikan. Asal itu lah. Nampak biarnya dibawa oleh. Bawa biarnya masuk tanah. Antara tidak, tapi begitulah kira-kira. Apa nak apa takwil? Memang harus takwil, Pak. Harus takwil hari itu. Itu yauma la yughni maulan am maulan syai'a. La yughni. La yughni itu tidak dapat membantu, menolong, tidak berfaedah, tidak berguna, tidak manfaat, namanya la yughni. Kalau bahasa literally-nya guru itu tidak dapat mengayakan. Yughni itu kan mengayakan. Tidak dapat membantu, menolong. Maulan seorang teman akrab, seorang teman dekat kepada terhadap teman dekatnya syai'a itu sekecil tio tak bisa. Itu bahasa kami. Sekecil tio, sekecil mintin pun tak bisa menolong. Kecuali pada saat-saat tertentu nanti jadi kiamat. Ada pula nanti masanya amal saleh, teman-teman membantu, tapi saatnya bukan di hari keputusan. Itu di momen yang lain. Tapi di hari keputusan itu tidak bisa. Semuanya saksi memberatkan saja semuanya. Saksi-saksi yang memberatkan. Yang banyak saksi meringankan itu di dunia. Makin tinggi pangkatnya, makin kadang pengaruhnya, makin pitih, banyak saksi yang meringankan. Meringankan sih saksi seolah tidak ada nambah dia. Tapi kalau di akhirat saksi itu rupanya membalik seolah, membalik seolah. Walahum yang surut dan tidak mereka akan ditolong illa. Nah saya doa kita lihat illa man rahimallah. Illa man rahimallah. Iko namanya istisna'nya muttasil. Ini ada istisna' munqati', ada muttasil. Ana muttasil masih berhubungan. Kecuali orang-orang yang rahimallahu. Kecuali bisa membantu, bisa menolong, bisa bermanfaat, bisa berbeda orang yang Allah beri rahmat. Namanya syafaat. Maka ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat amal saleh, ada syafaat puasa, ada syafaat Quran, ada syafaat teman. Namanya syafaatul mukmin. Illa kecuali baru ada nanti bantuan itu, pertolongan itu, siapa yang Allah beri rahmat, mendapat rahmat, maka diberi izinnya menolong, membantu. Ditiadakan dulu, tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat, hubungan apapun. Baik hubungan darah, hubungan akad suami istri, hubungan pertemanan, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak dapat membantu menolong. Habis, tidak. Habis, berarti tidak bisa apa-apa. Kecuali siapa yang Allah beri rahmat, Allah beri rahmat, sehingga dia bisa dibantu, ditolong.
oleh anaknya, istrinya, suaminya, teman-teman dekatnya, murid-muridnya, kawan-kawannya. Petanda orang itu dapat rahmat. Namanya syafaat. Syafaat, amal saleh kita bisa menjadi syafaat. Al-Quran beri syafaat, surat Al-Baqarah memberi syafaat misalnya. Puasa memberi syafaat. Teman-teman dapat memberi syafaat. Itu syafaat. Apa syafaat? Bantuan, pertolongan atas izin Allah. Atau yang kedua, memahami ini namanya munqati', maka artinya bukan kecuali tetapi. Illa man rahimallah, kecuali orang yang Allah beri rahmat. Yang kedua, memahami bukan kecuali artinya tetapi, namanya munqati'. Tetapi orang yang Allah beri rahmat, orang yang Allah beri rahmat, maka orang ini akan berfaedah, berguna, bermanfaat baginya segala macam hubungan-hubungan. Intinya sama juga. Kedua-duanya tergantung rahmat Allah. Intinya sama. Kira-kira begitu. Saya ingatkan, ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat amal saleh, termasuk dalamnya Quran dan puasa. Ada syafaat orang mukmin atas mukmin lainnya, karena dibagi-bagi syafaat. Orang yang mendapat rahmat Allah dan orang yang Allah beri rahmat, bagi orang itu dia bisa mendapat syafaat, dan orang-orang yang Allah beri rahmat dapat memberikan syafaat. Illa, bisa illa itu dipahami, diterjemahkan dengan kecuali, bisa juga illa itu dipahami dengan tetapi. Kecuali siapa yang Allah beri rahmat, tetapi orang yang Allah beri rahmat dapat, ujungnya sama. Ila man rahimallah, innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Maha perkasa, innahu, sesungguhnya Allah itu, atau karena sesungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi maha penyayang. Dia maha perkasa, itu mengisyaratkan dia maha kuat dan dia maha kuasa. Karena dia maha kuat, maha kuasa, bisa saja baginya apapun. Dia maha penyayang. Itu kaji kita sesubuh ini. Karena di belakangnya nanti inna syajatal zakum. Kajiwa itu ceko, tapi belum sampai. Belum sampai deh. Mudah-mudahan tak pernah sampai kita ke zakum tu. Kaji men sampai sinan. Cuma jangan sampai kepada syajarah zakum tu. Orang kalau sampai ke sinan masuk neraka. Kajinya boleh sampai ke sinan. Ilmu kita boleh sampai ke sinan. Kita pelajari sampai sinan, tapi jangan sampai kita sampai ke sinan. Kalau sampai ke zakum, kalau sampai ke zakum tu ke mana dia? Ke neraka. Jalan. Segitu pola kaji ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat, menambah ilmu kita dan menambah amal kita, memperteguh iman kita hendaknya. Amin. Sekian, diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.